Hello breku semua yang paling cantik dan ganteng rupawan. Gimana, masih suka jadi kaum rebahan? Ketemu lagi dengan saya, Yan Sli. Kali ini saya akan merangkum sebuah film perzombian yang dimana ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, yaitu Train to Busan. Tidak bertele-tele lagi untuk menghindari kaum perketek, langsung saja tekan tombol merah yang ada di bawah. Jika sudah, siapkan posisi seenak mungkin, langsung saja kita, ya biasalah, intro. Di awal kita diperlihatkan sebuah keluarga yang menaiki mobil untuk bermigrasi. Dikarenakan serangan zombie menimpa kota yang selama ini mereka tempati, dalam perjalanan mereka dikejutkan oleh seorang pria bersama istri dan anaknya yang mencoba untuk menumpang karena mobil yang mereka gunakan mengalami luka-luka. Namun karena rasa was-was keluarga tersebut telah terinfeksi, mereka pun terpaksa meninggalkan keluarga itu tepat di tengah hutan belantara. Saat berada di kapal, terlihat kapten tentara bernama John Speck menghampiri kakaknya, sebut saja Tuki Jem. Tuki Jem pun merasa aneh karena kapal yang mereka naiki tersebut belum juga tiba di Jepang. Tak lama kemudian datang tentara lain yang memberitahu bahwa kapal dialihkan ke kota Hong Kong. Mendengar itu, Jung mencoba mencari penjelasan kenapa kapal secara mendadak dialihkan ke kota Hong Kong, yang tanpa mereka sadari salah satu penumpang kapal tersebut telah terinfeksi zombie. 항로가 홍콩으로 바뀔 거랍니다. 나 뭐 좀 물어보고 올게. Dan ketika Jung kembali ke ruangan Tuki Jem, terlihat semua orang di ruangan tersebut sudah mengalami infeksi karena gigitan zombie. Jung pun ingin menyelamatkan Tuki Jem, namun karena cintanya kepada anaknya begitu besar, ia pun rela mengorbankan dirinya yang membuat suaminya menangis karena menjadi duda. Dan inilah Peninsula. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di kota Hong Kong, sekelompok preman mencoba membangunkan seorang pria yang tertidur nyenyak. Akibatnya mereka yang membangunkan secara kasar sedikit merasakan 5 jari yang telah dikepal mengarah tepat ke wajahnya. Setelah memperhatikan secara seksama, pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jung, yang telah menggondrong karena tidak adanya tukang cukur di tempat itu. Hei salah. Kedatangan preman itu hanya memanggil Jung untuk bertemu dengan bosnya, yang dimana Jung telah bertukar profesi setelah jabatan sebagai kapten tentara tidak lagi berlaku di negara Hong Kong. Dan terpaksa menjadi preman. Ketika sampai di ruangan, Jung dikagetkan kehadiran kakak iparnya, Chulmin, yang juga menghadiri panggilan bos. Tak lama kemudian muncullah bos mereka, sebut saja namanya Panu. Ini dia orangnya. Ia pun memberikan mereka pekerjaan untuk mengambil sebuah uang dalam truk, di mana uang tersebut berjumlah 20 juta dolar. Dan jika berhasil, mereka yang beranggotakan 4 orang akan mendapatkan pembayaran yang lumayan besar, cukup membuat mereka menjadi kaya mendadak. We had the money in the truck, $20 million. Don't worry about those zombies. I hear they're practically, that's $2.5 million per head. As well make your own goddamn future. Think. Namun masalahnya, truk tersebut berada di negara Korea, tepatnya di kota Simanunjang yang telah dipenuhi zombie-zombie liar, dan itu sangatlah berbahaya bagi mereka. Awalnya Jung tidak mau menerima pekerjaan itu, namun karena desak Chulmin, Jung pun akhirnya menerima pekerjaan itu. Karena itu jalan satu-satunya membuat mereka jadi kaya mendadak selain pesugihan babi ngepet. 나는 거기 가볼 테니까 우리 한정석 좀 이제 좀 우리 그만 좀 봅시다. 서로 괴롭잖아 이게. Pada malam harinya mereka pun akhirnya berangkat dengan menggunakan kapal dan menyiapkan peralatan senjata untuk berjaga-jaga di kala zombie menyerang mereka. Kepala preman pun memberikan mereka waktu 3 hari untuk menjalankan misi dan mengingatkan mereka bahwa zombie buta pada malam hari dan itu seharusnya aman bagi mereka. Don't forget, the zombies are Friday night and sensitive. Feel off and stay a senior rifle.
3 days. Dan tibalah mereka di kota Simanunjang, di mana kota tersebut telah hancur berantakan serta dihiasi oleh tumbuhan rumput liar, dan itu sangatlah indah untuk dipandang. Seketika langkah mereka berhenti karena melihat ukiran grafiti yang bertuliskan yang artinya Tuhan telah meninggalkan kita. Karena capek berjalan kaki, mereka pun menggunakan mobil untuk mempercepat proses pencarian. Tak lama berjalan, mereka pun menemukan truk yang dicari, dan ketika dibuka, benar saja truk itu berisikan tas yang dipenuhi uang dolar. Ketika ingin mengendarai truk, ternyata ada satu zombie terbujur kaku yang ada dalam truk tersebut. Mengira bahwa zombie itu telah mati, Chulmin pun mencoba menyingkirkan, yang dimana zombie itu bergerak dan ingin menggigit Chulmin. Yang tanpa sengaja ia menekan tombol klakson tersebut, dan tak lama kemudian tiba-tiba 확인했으니까 빨리 가자. 나와. 이거 마지막 연락을 취했던 놈인가 본데? beruntung mereka dapat meloloskan diri dari zombie itu. Dalam perjalanan kembali ke kapal, dengan perasaan senang bukan kepayang karena mendapatkan sebongkah uang, tiba-tiba saja seseorang menembakkan suar ke arah jalan, yang dimana itu memancing kedatangan para zombie. 사모님 되셨어. Saat ingin meloloskan diri, secara panik mobil yang dikendarai Chulmin oleng yang membuat mereka saling menabrak satu sama lain. Jung pun karena tidak menggunakan sabuk pengaman, dirinya terlempar cukup jauh dari truk, dan beruntung ia hanya mengalami luka ringan sehingga masih bisa bertahan dari serangan zombie. Sedangkan Chulmin masuk ke dalam truk untuk menghindari zombie yang menyerang dirinya, dan ketika Jung yang akan diserang zombie, dengan kecepatan penuh tiba-tiba datang mobil yang menyelamatkan Jung. Dan dengan aksi yang begitu mantap layaknya Fast and Furious, remaja wanita tersebut, sebut saja kakak dan adik, dengan mudah melewati kawanan zombie tersebut. Namun lagi-lagi Jung tidak menggunakan sabuk pengaman yang membuatnya pingsan saat itu juga. 살고 싶으면 타요. 많이 무서웠죠? Kembali ke tempat Chulmin, terlihat zombie telah mengelilingi truk itu. Tak lama kemudian muncullah truk berlampu yang mencoba mengalihkan zombie yang menjauh dari truk. Setelah para zombie itu menjauh, muncullah tentara yang langsung membawa truk tersebut, tanpa mengetahui bahwa Chulmin berada di dalamnya. Saat terbangun, Jung terkejut melihat kakek yang telah menyeretnya ketika menanyakan siapakah gerangan mereka, dan lagi-lagi ia terkejut ketika melihat wanita, ibu dari si kakak dan si adik yang telah menyelamatkan dirinya, sebut saja Kutil. Ternyata Kutillah keluarga yang telah Jung tinggalkan ketika di awal film. 니네 또 밖에 나갔어? 니네 엄마 말 안 들을래? Ketika Kutil menanyakan kepada Jung apakah dia dari unit 631, Jung pun malah menjawab bahwa ia baru saja tiba dari Hong Kong dengan sebuah kapal untuk mengambil jutaan dolar yang ada dalam truk dan kembali ke pelabuhan Incheon. Mendengar hal tersebut, Kutil pun sedikit berbincang bahwa mereka sudah 4 tahun berada di kota ini, namun tak ada satupun yang dapat menolong mereka. Sampai-sampai si kakek bersama mereka selama 2 tahun mengirimkan sinyal bantuan kepada Mayor Jen, namun tak pernah ada jawaban yang membuatnya menyerah dan menggila. 지금은 모든 걸 다 포기하고 Kutil juga menjelaskan bahwa tentara yang menyerang mereka merupakan unit 631 yang dulunya tentara yang ditugaskan untuk melindungi warga, dan sekarang mereka malah terbalik untuk menyiksa warga yang bukan bagian dari mereka. Benar saja ketika para unit 613 telah sampai di markas, mereka pun menemukan Chulmin dan langsung menjadikan dirinya menjadi permainan dengan para zombie yang telah mereka kurung.
Sedangkan Kapten Unit 613 mengetahui bahwa di dalam truk tersebut berisikan uang dolar. Ia pun merasa aneh dan mencoba untuk mengeceknya. Ketika dicek, ia pun menemukan sebuah telepon dan ketika diaktifkan, seseorang menelpon yang memerintahkan untuk mengantarkan uang tersebut di pelabuhan Incheon. Kapten pun berpikir bahwa ia bisa menyelamatkan dirinya. Ia pun bermaksud meninggalkan pasukannya dan pergi membawa uang tersebut. Get out over here. 너 운전할 줄 알지? Ketika saat Jung tertidur, ia bermimpi kembali ke masa lalu, di mana ia meninggalkan keluarga Kutil, dan karena mimpi tersebut tiba-tiba ia terbangun dengan perasaan bersalah. Jung pun menemui Kutil untuk meminta maaf serta memberitahu kalau ialah yang pernah meninggalkan keluarganya beberapa tahun yang lalu. 괜찮아요? 탈출선 타러 가는 길에 당신 가족들 봤어요. Singkat cerita, Jung dan Kutil pun mencoba masuk markas unit 31 untuk mengambil kembali truk yang berisikan uang dan melewati saluran bawah tanah, sedangkan si kakak dan si adik serta si kakek tetap menunggu di mobil untuk membantu meloloskan diri. Ketika di truk, mereka pun langsung mencari telepon yang bisa menghubungkan mereka dengan para preman yang ada di kapal. Namun saat ditemukan, telepon itu malah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Tak lama kemudian datang seorang pria yang ingin membawa truk tersebut, namun ketika ingin membuka, ia malah mendapatkan todongan senjata tepat di kepalanya. Pria itu pun memohon untuk ikut bersama mereka karena ia mendengar pembicaraan kapten melalui telepon yang ia dapatkan dari anjing liar, yang tidak lain adalah Chulmin. 요 트럭에 딸려온 들개가 가지고 있던데. Mendengar ucapan pria itu, Jung pun bergegas untuk menyelamatkan kakak iparnya tersebut dari permainan para tentara yang tidak berperi kezombian tersebut. Ketika Chulmin berjuang mempertahankan dirinya dari serangan zombie, tiba-tiba datang Jung menyelamatkannya. Karena Jung merupakan mantan kapten tentara, ia pun dapat dengan mudah menghabisi sebagian dari unit 631, namun karena para zombie kembali menyerang mereka, membuat senjata Jung terlepas dari tangannya. Dan ketika Chulmin memberikan senjata tersebut, tiba-tiba iya, Chulmin terkena tembakan tepat di dadanya yang membuatnya tewas saat itu juga. Dengan penuh amarah, Jung secara membabi buta menyerang unit 631 dan ketika akan ditembak oleh Sersan 631, Kutil datang dengan truk menjebol dinding rumah untuk menjemputnya. Saat di perjalanan, ratusan zombie menghalang mereka yang membuat truk tersebut tidak bisa berjalan. Beruntung si kakak dengan cepat datang untuk mengalihkan para zombie agar Kutil dan juga Jung dapat meloloskan diri. Tidak sampai di situ, terlihat unit 631 kembali mengejar mereka dengan menembakkan suar untuk memancing kedatangan para zombie. Dan di sini kita diperlihatkan adegan kejar-mengejar mobil persis seperti film Fast and Furious. Namun bedanya di sini ada zombinya. Satu persatu pun anggota unit 631 dapat disingkirkan dan ketika menyisakan Sersan, Jung menembak sebuah ruangan kaca yang berisikan zombie. Tepat ketika Sersan melewatinya, kaca tersebut itu hancur, dipenuhi zombie yang langsung menyerang mereka. Ketika tiba di pelabuhan Incheon dengan perasaan senang, secara tiba-tiba Kapten Unit 631 datang yang entah dari mana asalnya menabrak mobil mereka hingga mobil tersebut terluka parah.
Ia pun menyandra si kakak, namun berkat kecerdikan si adik memainkan mobil-mobilannya untuk mengalihkan perhatian kapten sehingga si kakak dapat meloloskan diri. Tapi saat itu juga kapten melepaskan tembakan tepat mengenai si kakek yang membuatnya sekarat. Begitu juga dengan Kutil yang terkena tembakan yang mengenai tepat di kakinya. Sehingga kapten pun dapat melarikan diri dengan membawa truk berisikan uang tersebut ke kapal. Namun tibanya di kapal, para preman pun menghampiri, melihat bahwa yang membawa truk bukan Najung. Pria itu pun langsung menembak si kapten. Dengan sisa tenaganya, ia pun mencoba memundurkan truk keluar dari kapal, sehingga pintu kapal tersebut tidak bisa untuk ditutup, yang membuat para zombie dengan mudah untuk masuk menghabisi mereka semua. Terlihat si kakek dengan sisa hidupnya menyampaikan permintaan maaf kepada mereka, membuat keluarga yang hidup selama 4 tahun bersama meneteskan air mata kesedihan mendalam. Tak lama kemudian datanglah helikopter penyelamat, di mana itu berkat usaha si kakek yang selalu meminta bantuan kepada Mayor Jen melalui radio yang membuat mereka kembali bersemangat untuk hidup. Karena terluka, Kutil meminta Jung untuk menyelamatkan anaknya, sedangkan dirinya mencoba untuk melindungi mereka dari belakang dengan menembaki para zombie yang mengejar. Merasa itu belum cukup, ia pun memasuki sebuah truk dan membunyikan klakson agar para zombie itu tidak lagi mengejar mereka. Merasa dirinya tidak bisa untuk diselamatkan, Kutil mencoba bunuh diri, namun tidak jadi karena adanya Jung yang kembali untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga mereka semua dapat menaiki helikopter dengan selamat. Dan tamat. Ending yang sangat menzombikan. Secara keseluruhan, film ini cukup seru dan sedikit sedih, khususnya pada ending-ending akhir, sehingga cocok untuk ditonton untuk kaum-kaum rebahan. Dan pesan yang dapat kita ambil, berhati-hatilah dengan virus zombie yang menyebar saat ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalam.